warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, adik-adik rahimahumullah. Meneruskan daripada pengajian kita kemarin masih yaitu tentang najis. Kemarin najis tetapi masalah karena buang hajar kecil atau besar dan yang berhubungan dengan itu. Bapak Ibu sekalian, kemarin sudah diterangkan bahwasanya namanya kita bersuci itu ada dari dua hal. Yang pertama yaitu dari najis. Berarti kalau Bapak Ibu kok bersuci dari najis itu hukumnya wajib. Yang kedua bersuci dari hadas. Yang hadas nanti dibagi dua, hadas kecil dengan wudu, hadas besar dengan mandi. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian masih tentang yaitu najis kemarin. Najis ini Bapak Ibu sekalian itu ada tiga macam. Ada yang namanya najis ringan atau mukhafafah. Yang kedua yaitu ada namanya najis mutawasito atau najis yang sedang. Yang terakhir nomor 3 yaitu namanya najis mughaladhah. Nah Bapak Ibu sekalian, ini yang cuma satu-satu itu yang nomor 1 sama nomor 3. Yang najis ringan, mukhafafah itu artinya ringan Bapak Ibu, itu cuma satu Bapak Ibu sekalian, yaitu kencingnya anak bayi, baulus sobiyi, ya, anak laki-laki. Sobiyi artinya laki-laki, bukan anak laki-laki karena dia mudzakkar, ya. Kencingnya anak laki-laki alladzi lam tabdu illa sadyi ummiha, yaitu kencingnya anak laki-laki bayi yang di hari-harinya dia belum makan atau minum sebagai makanan hariannya kecuali cuma dari air susu ibunya. Maka kencingnya anak laki-laki yang seperti itu hukumnya namanya najis ringan. Nah terus Bapak Ibu cara membersihkannya macam mana? Tinggal kita perci air kencingnya itu. Ya, kalau dia kencing, tinggal kita perci air di dalam hati. Nawa itu rokan najasa. Sengaja saya menghilangkan atau mengangkat najis. Hati-hati seperti itu caranya. Kalau air kencingnya anak perempuan Pak Bu itu termasuk nanti yang kedua yaitu najis mutawasito. Nah, najis mutawasito besok lagi ya, karena itu nanti banyak. Yang pernah itu banyak, termasuk kelek itu dewa, kelek orang, kelek. Nah itu besok yang nomor 2. Yang nomor 3 yaitu namanya najis mughaladhah. Jadi yang nomor 2 belum saya terangkan ya. Yang nomor 3 yaitu namanya najis mughaladhah atau najis berat. Ya. Dan najis berat ini Bapak Ibu sekalian itu ya cuma satu, yaitu jilatan anjing atau babi. Maka andaikan kok kita kena jilatan anjing atau babi, maka cara mensucikannya apapun itu yang terkena jilatan anjing ataupun babi, maka wajib kita basuh 7 kali. Yang salah satunya harus memakai tanah. Sabun tidak boleh Pak, jangan pakai sabun dulu, pakai tanah dulu. Ya terserah nanti kalau sudah 7 kali yang salah satunya digosok pakai tanah itu, ya baru nanti terserah nak ditambahi pakai sabun terserah ya. Itu caranya begitu. Jangan macam ceritanya kemarin Pak bisa dengar piringnya dijilat anjing terus piringnya dibuang, ya kan? Terus mangkoknya dijilat anjing dibuang. Jangan. Di dalam Islam masih bisa disucikan. Cara mensucikannya seperti itu tadi. Ya sama yang pertama tadi, kencingnya anak laki-laki, najis ringan tadi, dan juga najis berat sama dengan yaitu jilatan anjing atau babi. Jadi kalau kencingnya anak laki-laki yang hari-harinya belum makan secara normal selain air susu ibunya, maka itu cara mensucikannya tinggal diperciki air. Pak masa begitu? Memang hukumnya begitu Bapak Ibu sekalian ya. Loh kok tidak masuk akal Pak Bu? Nah itu memang terkadang hukum itu tidak masuk akal Bapak Ibu sekalian. Cuman itu di dalam syariatnya, di dalam usul fikih at-tuhur
hukmi suci itu, asal perintahnya syariatnya begitu, ya berarti hukumnya sudah suci. Nah ya, la tuhul aini, bukan suci bendanya atau keadaannya. Sama juga dengan perkara haram. Al halalu halalul hukmi, la halalul aini. Halal itu yang penting dalam syariat itu hukumnya halal. Perkara keadaannya lah itu bukan urusan kita. Nah, contoh ini tadi ya kan, air kencing anak kecil yang najis ringan tadi, maka dibersihin air, hukumnya sudah suci. Ketika kita bersih air dengan niat menghilangkan najis di dalam hati. Yang najis mughaladz juga begitu. Pas kita basuh selama 7 kali itu, di pertama kita basuh di hati, sengaja saya niat menghilangkan najis mughaladz, atau nawaitu rafa najisil mughaladz, itu bahasa Arabnya, itu sudah boleh. Penting hukumnya begitu Pak Bu ya. Nah itu nanti insya Allah sudah suci di dalam hukumnya. Sama al halalul hukmi, la halalul aini. Halal itu yang penting dalam syariatnya hukumnya halal, bukan masalah bendanya. Contoh ikan patin, ikan baung. Wah umpannya pakai apa Pak? Daging babi, nggak urus. Nak pakai daging babi, nak pakai daging monyet, yang penting dia itu asal kok sudah bentuknya lele, bentuknya patin, ya hukumnya halal lah ya, begitu ya. Nah sudah paham Bapak Ibu ya. Nah itu nanti yang najis mutawasito, insya Allah kita terangkan besok malam, kalau kepanjangan nanti. Dan najis mutawasito itu besok yang banyak Pak Bu, termasuk telek ayam, telek sapi dan sebagainya, termasuk telek kencing sapi dan sebagainya. Nah itulah mudah-mudahan